Fakta pertama, waktu di luar angkasa berjalan berbeda, dan ini bukan metafora, melainkan kebutuhan rekayasa yang membosankan. Tanpa koreksi Einstein, satelit navigasi akan berubah menjadi bola tak berguna berpanel surya. Di orbit, dua efek langsung bertabrakan. Menurut teori relativitas khusus, jam yang bergerak cepat berdetak lebih lambat. Satelit melaju sekitar beberapa kilometer per detik dan sedikit tertinggal. Menurut teori relativitas umum, gravitasi yang lebih lemah melepaskan waktu. Di ketinggian, waktu berjalan lebih cepat daripada di bawah, di dalam sumur gravitasi bumi. Kedua aliran yang tidak sesuai dengan logika sehari-hari ini dijumlahkan menjadi hasil yang aneh. Jam atom orbital maju sekitar puluhan mikrodetik per hari, diperkirakan sekitar 38 mikrodetik. Tampaknya jumlah yang sangat kecil, tetapi cukup untuk membuat kesalahan penentuan posisi tumbuh setiap jam dan menumpuk kilometer dalam sehari. Oleh karena itu, sejak di bumi, koreksi frekuensi tertanam di badan satelit, dan perangkat lunak terus memperhitungkan kecepatan, ketinggian, deformasi geoid bumi, dan bahkan pengaruh pasang surut. Pada tahun 1971, eksperimen Haveli Keating dengan penerbangan dan jam atom mengkonfirmasi bahwa memindahkan jam di sepanjang lintasan yang berbeda mengubah waktu yang terakumulasi. Hari ini, paradoks ini hidup di ponsel cerdas Anda. Peta membuat rute karena klaster orbital dan stasiun darat terus-menerus menyinkronkan sekarang untuk titik-titik ruang yang berbeda. Di Stasiun Luar Angkasa Internasional, jam juga berjalan secara berbeda. Seorang kosmonot yang kembali setelah tugas panjang menjadi sepersekian detik lebih muda daripada teman sebayanya di bumi. Luar angkasa secara harfiah meregangkan dan memampatkan waktu, dan umat manusia telah belajar memperhitungkannya dalam tabel frekuensi. Fakta kedua, sebagian besar alam semesta tidak terlihat dan sulit dipahami. Materi yang biasa kita kenal, bintang, planet, awan gas, benda, dan instrumen hanya merupakan sebagian kecil dari keseimbangan kosmik, diperkirakan saat ini sekitar 5%. Sisanya dibagi oleh dua bayangan, materi gelap dan energi gelap. Yang pertama terlihat dari efek gravitasi. Galaksi berputar lebih cepat daripada yang diizinkan oleh massa terlihat saja, dan tanpa kerangka tak terlihat, piringan mereka akan berantakan. Gugus galaksi mendistorsi cahaya dari sumber yang jauh, menciptakan busur dan cermin melengkung pada gambar teleskop. Ini adalah lensa gravitasi, yang berfungsi seperti sinar X kosmik untuk materi tak terlihat. Gugus peluru kolisional yang terkenal menunjukkan bahwa materi gelap melewati awan yang berlawanan hampir tanpa tabrakan, meninggalkan gas panas di belakang dan pusat massa di depan. Energi gelap bahkan lebih misterius. Menurut pengamatan supernova tipe Ia dan latar belakang gelombang mikrokosmik, ekspansi alam semesta tidak hanya berlanjut, tetapi juga berakselerasi, seolah-olah ruang ditembus oleh tekanan anti-gravitasi yang seragam. Angka-angka berfluktuasi dari satu analisis ke analisis lain, tetapi urutannya adalah sebagai berikut. Sekitar 1/4 dari isi kosmik adalah materi gelap, dan sekitar 2/3 adalah energi gelap. Keduanya belum terdeteksi dalam tabung reaksi. Detektor pencari di laboratorium bawah tanah hanya mencatat petunjuk yang sangat langka. Namun, komponen tak terlihat inilah yang membentuk busa kosmik dari filamen dan kekosongan pada skala ratusan juta tahun cahaya, dan menentukan nasib segalanya, dari bentuk galaksi hingga masa depan yang jauh di mana percepatan kemungkinan akan terus berlanjut. Fakta ketiga, foto tertua alam semesta bukanlah gambar dalam cahaya tampak, melainkan bisikan gelombang mikro yang seragam dan hampir sama dari segala arah dengan suhu sekitar 2,7 Kelvin, radiasi latar gelombang mikrokosmik. Ia lahir ketika kosmos muda mendingin hingga titik di mana elektron dan proton dapat berikatan membentuk hidrogen netral. Ini terjadi sekitar 380.000 tahun setelah Big Bang. Sebelumnya, plasma buram dan cahaya terus-menerus tersebar. Kemudian, alam semesta menjadi transparan dan foton melesat bebas melintasi ruang. Banyak di antaranya mencapai detektor kita hari ini. Kisah penemuannya hampir biasa.
Pada tahun 1965, Arno Penzias dan Robert Wilson memburu kebisingan radio misterius, mengkalibrasi peralatan, membersihkan antena dari kotoran merpati, dan kebisingan itu tidak hilang, karena itu adalah seluruh alam semesta yang berbicara ke telinga kita. Kemudian, satelit COB, WMAP, dan Planck mengembangkan latar belakang ini menjadi peta ketidakteraturan terkecil, fluktuasi 1/10.000 derajat, seperti lipatan kusut pada selimut halus. Dalam kerutan ini terdapat akustik plasma awal, harmonik osilasi, dari mana kelengkungan ruang, hampir datar, proporsi materi, materi biasa, materi gelap, energi gelap, dan usia sekitar 13,8 miliar tahun dipulihkan. Polarisasi latar belakang menunjukkan kapan bintang-bintang pertama mengionisasi kembali gas, dan lensa gravitasi mengerutkan pola, mengungkapkan distribusi massa di sepanjang jalan. Para ilmuwan terus memburu mode B primordial, jejak gelombang gravitasi dari era inflasi. Belum ada bukti kuat, tetapi kemungkinan untuk mendengar gema momen-momen pertama menjadikan kebisikan gelombang mikroburam ini salah satu hal paling informatif yang pernah diukur oleh manusia. Fakta keempat. Bintang neutron adalah sisa-sisa bintang masif yang meledak, yang intinya runtuh menjadi bola berdiameter sekitar 20 km, tetapi dengan massa sekitar 1,5 matahari. Kepadatan di sana mendekati kepadatan nuklir. Satu sendok teh zat semacam itu akan memiliki berat di bumi sekitar 1 miliar ton. Di permukaan, gravitasi ratusan miliar kali lebih kuat dari gravitasi bumi. Satu langkah akan berubah menjadi benturan instan ke kerak, dan gunung sulit tumbuh lebih tinggi dari beberapa milimeter. Medan magnet beberapa bintang neutron, magnetar, diperkirakan mencapai 10⁻10 sampai 10⁻11 Tesla, sedemikian rupa sehingga ikatan kimia dan orbit elektron dalam kondisi seperti itu berperilaku berbeda. Dan gempa bintang di kerak menghasilkan lonjakan sinar gamma yang terlihat di setengah galaksi. Rotasi mereka adalah rekor lain. Ada pulsar milidetik yang melakukan ratusan putaran per detik. Juara absolut saat ini berputar lebih dari 700 kali per detik. Dan setiap kilatan adalah mercuar, berkas gelombang radio yang menembus angkasa pada setiap putaran. Pulsar ditemukan pada tahun 1967 oleh mahasiswa pasca sarjana Jocelyn Bell Burnell. Awalnya, sinyal tampak terlalu teratur, dan secara bercanda diberi label sinyal dari alien. Tetapi segera menjadi jelas, itu adalah tahap baru kehidupan bintang. Paradoks objek-objek ini adalah bahwa mereka secara bersamaan sederhana dan dapat diprediksi, seperti giroskop dan liar. Periode mereka tiba-tiba tersandung dalam glitch, badai magnet merusak kerak, dan interaksi dalam sistem ganda mempercepat dan mewarnai sinar. Di teleskop, mereka adalah titik-titik, tetapi menurut standar fisika, bintang neutron adalah laboratorium rezim ekstrim, di mana teori materi, magnetisme, dan gravitasi diuji. Fakta kelima, lubang hitam tidak sepenuhnya hitam. Menurut teori medan kuantum modern, pada latar belakang yang melengkung, mereka memancarkan seperti tungku dingin. Ini adalah radiasi Hawking. Ini dapat dibayangkan seperti ini. Ruang hampa di dekat cakrawala peristiwa bergolak dengan pasangan partikel berumur pendek, fluktuasi. Dalam kelengkungan ruang, satu partikel dapat jatuh melewati cakrawala, sementara yang kedua lolos keluar sebagai kuantum nyata. Energi untuk ini dipotong dari massa lubang. Rumus memberikan suhu yang berbanding terbalik dengan massa. Untuk massa matahari, itu hanya puluhan nanokelvin, dan untuk monster supermasif di pusat galaksi, pecahan sepertriliun derajat yang sangat kecil. Mereka lebih dingin dari latar belakang gelombang mikrokosmik, dan pada dasarnya menyerap lebih banyak daripada memancarkan. Tetapi yang penting secara fundamental adalah hal lain. Lubang hitam memiliki entropi sebanding dengan luas cakrawala, hukum Bekenstein-Hawking. Dan analog dari hukum kedua, dalam klasik, luas tidak berkurang, sama seperti entropi dalam termodinamika. Ini menumbangkan intuisi. Objek yang tidak melepaskan apapun ternyata secara termodinamika hangat, dan penguapannya adalah proses nyata, hanya sangat lama.
Untuk massa bintang, angka dengan puluhan nol tahun. Dari sini muncul paradoks informasi. Jika semua yang jatuh ke dalam digiling menjadi spektrum termal tanpa wajah, kemana perginya informasi tentang detailnya? Gagasan tentang prinsip holografik, keterikatan kuantum di cakrawala, dinding api, dan rambut lembut adalah upaya untuk mendamaikan gravitasi dengan mekanika kuantum. Kami telah memotret bayangan lubang hitam supermasif dengan latar belakang gas terang dan mendengar penggabungan lubang hitam yang jauh lebih ringan. Tetapi radiasi Hawking terlalu lemah untuk ditangkap dengan teleskop. Fakta tetap mencengangkan, batas di mana tidak ada yang kembali tetap membisikkan kepada dunia, dingin, sunyi, dan tak terhindarkan. Fakta keenam, alam semesta dapat bersuara, bukan di udara, melainkan dalam jalinan ruang. Gelombang gravitasi adalah riak yang nyaris tak terlihat yang meregangkan dan memampatkan jarak. Gelombang ini pertama kali ditangkap langsung di bumi oleh penggaris raksasa interferometer berbentuk L, dua lengan vakum sepanjang beberapa kilometer di mana seberkas laser berlari 1000 kali di antara cermin. Ketika gelombang lewat, panjang lengan berubah sepersekian diameter proton, dan interferensi menghasilkan kilatan sinyal, sebuah chirp. Frekuensi dan amplitudo meningkat hingga dua sumber masif, lubang hitam atau bintang neutron, menyatu menjadi satu. Nyanyian pertama datang dari sepasang lubang hitam bermassa bintang. Beberapa massa matahari energi menghilang menjadi riak ruang dalam sepersekian detik. Sementara itu, fusi bintang neutron mengungkapkan simfoni kosmik sejati. Sinar gamma, kilonova optik, dan gema radio gelombang kejut meletus secara bersamaan, menjadikan astronomi benar-benar multi-messenger untuk pertama kalinya. Dalam ledakan semacam itu, menurut model dan spektrum, sebagian besar unsur terberat, emas, platinum, lantanida, terbentuk. Inti atom mereka dipahat melalui penangkapan neutron cepat di lingkungan yang sangat padat. Jaringan detektor di berbagai benua menangkap gelombang yang sama dengan perbedaan milidetik, memungkinkan triangulasi untuk menunjukkan bagian langit tempat teleskop mencari cahaya. Garis depan lainnya adalah jam, pulsar di seluruh galaksi. Suara radio yang teratur mengisyaratkan dengungan gelombang ultra panjang dari lubang hitam raksasa di pusat galaksi yang jauh. Gelombang gravitasi telah mengubah kosmos dari film bisu menjadi film bersuara. Kini kita tidak hanya melihat, tetapi juga mendengar bagaimana kegelapan itu dibuat. Penemuan eksoplanet telah mengubah kosmos dari kegelapan abstrak menjadi peta yang dihuni, meskipun dunia-dunia itu sendiri hampir selalu tidak terlihat. Kita mempelajarinya melalui penurunan cahaya yang sangat kecil. Ketika sebuah planet melintasi piringan bintang, kecerahannya turun sepersekian persen, seolah-olah seseorang meletakkan koin di atas lampu sorot. Langkah pada kurva cahaya ini mengungkapkan radius dan orbit dan bahkan petunjuk tentang awan dan kemiringan dari detail halus masuk dan keluarnya. Metode lain adalah goyangan bintang. Ia ditarik oleh tenaga yang tidak terlihat dan garis spektral bintang bergeser bolak-balik dengan kecepatan meter per detik. Ada trik yang lebih langka, mikrolensa gravitasi, di mana massa bintang yang kebetulan lewat sementara memperkuat cahaya jauh dan mengungkapkan planet sebagai teman seperjalanan. Dan pencitraan langsung dengan koronograf, yang secara harfiah menutupi piringan bintang yang menyilaukan untuk menangkap titik redup di dekatnya. Katalog misi Kepler dan TESS, dan sekarang telinga tajam James Webb telah mengungkapkan hal utama. Planet bukanlah pengecualian, melainkan aturan. Secara statistik, sebagian besar bintang memiliki keluarga planet. Di antaranya adalah Jupiter panas yang mengorbit bintang dalam beberapa hari, superbumi yang tidak memiliki analog di sistem kita, dan ansambel kompak seperti TRAPPIST-T1, di mana 7 dunia berdesakan dalam barisan padat dan beberapa menerima panas sebanyak bumi. Spektroskopi transit memungkinkan mencium atmosfer mereka. Pita uap air, natrium, karbon dioksida muncul di latar belakang cahaya bintang.
Kurva fase menggambar peta termal di mana sisi siang hari terbakar dan sisi malam mendingin di bawah angin bintang. Zona layak huni hanyalah keimbangan panas. Kehidupan tidak ditentukan oleh geografi. Dunia yang dekat dengan katai merah dapat terikat secara pasang surut oleh satu sisi ke bintang dan menderita ledakan, dan atmosfer dapat menguap. Tetapi bahkan dengan peringatan ini, kesimpulannya mencengangkan. Di Bima Sakti diperkirakan ada ratusan miliar planet, di antaranya miliaran planet berbatu. Untuk setiap kedipan langit malam ada orbit seseorang, iklim seseorang, mungkin lautan seseorang. Fakta ke-8. Ruang angkasa di sekitar bumi sudah menyerupai jalan raya yang ramai dengan hujan es tak terlihat, serpihan cat milimeter, sekrup, fragmen perangkat lama, dan tahapan roket terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan peluru. Di orbit rendah, aliran yang berlawanan arah menyimpang pada 7-8 km per detik, dan partikel debu sekecil apapun dalam benturan seperti itu berfungsi seperti bahan peledak mini. Jendela pesawat ulang-alik pada masanya tertutup lekukan akibat debu, dan pada lambung satelit ditemukan penyok seperti terkena peluru gotri. Semakin besar, semakin berbahaya. Tabrakan Cosmos 2251 yang dinonaktifkan dengan Iridium-33 pada tahun 2009 menghasilkan awan puing, dan penghancuran satelit cuaca dalam uji senjata anti-satelit pada tahun 2007 menyebarkan ribuan fragmen selama bertahun-tahun. Jaringan pelacakan menyimpan katalog puluhan ribu objek yang lebih besar dari beberapa sentimeter dan memprediksi pertemuan. Stasiun dan kapal bermanuver secara berkala, mengalihkan orbit hingga kilometer jauhnya. Partikel tak terlihat yang berbahaya dilindungi oleh layar Whipple berlapis. Lembaran tipis pertama mengubah partikel menjadi awan plasma, yang kedua meredam benturan. Di sekitar kompartemen kritis dipasang baju emas panel sarang lebah. Namun perlindungan terbaik adalah tidak membuang sampah. Ada rekomendasi untuk mengeluarkan perangkat dari orbit rendah ke dalam penurunan terkendali dalam waktu sekitar 25 tahun. Pasifikasi mengharuskan pengurasan bahan bakar dan pengosongan baterai agar perangkat lama tidak meledak dengan sendirinya. Untuk orbit geostasioner ada ketinggian kuburan, tempat satelit yang tidak aktif dinaikkan dengan dorongan terakhir. Pembersihan aktif juga dicoba, jaring dan harpun dalam eksperimen remove debris, gembala ionik yang mendorong fragmen dengan lembut dengan semburan plasma, layar aerodinamis untuk mengerem di atmosfer atas. Siklus matahari menaikkan termosfer, hambatan meningkat, sampah terbakar lebih cepat, tetapi megakonstelasi komunikasi menambah lalu lintas dan menuntut disiplin. Orbit adalah halaman bersama. Mengabaikan ekologinya berarti bermain rolet kosmik dengan serpihan yang tidak memerlukan bijikan untuk mengenai sasaran. Fakta ke-9. Matahari memiliki kepompong tak terlihat, heliosfer, gelembung plasma angin matahari yang tipis yang meluncur ke arah gas antar bintang dan secara bertahap kalah darinya dalam hal tekanan. Di perbatasannya, heliopause, pengaruh bintang menghilang. Garis-garis magnet antar bintang mengatur ulang pola, kepadatan partikel berubah, dan aliran sinar kosmik galaksi menjadi terasa lebih tinggi. Voyager telah mencapai batas ini, dua kapal otomatis tahun 1977 yang telah lama melewati Neptunus dan Pluto dan terus berjalan, seperti botol berisi pesan dalam kegelapan lembab laut antar bintang. Pertama, mereka melintasi gelombang kejut, terminal shock, di mana angin matahari supersonik melambat secara drastis. Kemudian, satu persatu, mereka melintasi heliopause. Tidak ada lagi mata langsung untuk mengukur kepadatan plasma, tetapi Voyager 1 mendengar antar bintang dengan telinganya. Antena plasma menangkap getaran gas elektron, osilasi yang muncul setelah letusan matahari yang kuat, dan dari frekuensi seruling ini, mereka menghitung kepadatan medium di sekitarnya. Komunikasi dilakukan melalui antena parabola 70 meter dari Deep Space Network. Penerima yang sangat sensitif mengekstrak segelintir bit per detik dari kebisingan radio, dan waktu tempuh sinyal diukur dalam puluhan jam. Ini adalah skala jarak. Catu daya diberikan oleh generator termoelektrik plutonium.
panas peluruhan berkurang dari tahun ke tahun dan para insinyur mematikan instrumen satu persatu, seperti lampu kereta yang sedang pergi untuk memperpanjang masa pakainya. Di dalamnya terdapat piringan emas, cakram tembaga emas dengan salam dalam puluhan bahasa, detak jantung, teriakan paus, peta koordinat pulsar, dan skema pemutar piringan hitam. Relief kimia penutupnya adalah instruksi bagi mereka yang menebak untuk membacanya dalam 1 juta tahun. Voyager sudah berada di luar rumah matahari, tetapi masih sangat dekat menurut skala galaksi. Hingga tepi awan Oort hipotetis, ribuan dan puluhan ribu unit astronomi, mereka akan membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai daripada sejarah tertulis ada. Namun demikian, pesawat tua ini telah mendekatkan kosmos. Pada tahun 1990, salah satunya menoleh ke bumi dan mengambil gambar titik biru pucat, butiran debu dalam sinar matahari. Sejak itu, gagasan bahwa umat manusia telah meninggalkan bisikan dan kartu nama mereka di ruang antar bintang tidak lagi menjadi sastra. Itu adalah fakta kering dari telemetri dan log komunikasi. Fakta ke-10. Di alam semesta terdapat partikel hantu yang hampir tidak memperhatikan materi, tetapi justru karena itulah mereka membawa berita paling jujur dari kedalaman, neutrino. Setiap detik, puluhan miliar neutrino matahari per sentimeter persegi menembus kuku Anda. Mereka lahir di jantung termonuklir bintang, menembus ketebalan matahari dan bumi hampir tanpa interaksi dan terbang lebih jauh. Untuk waktu yang lama, detektor melihatnya lebih sedikit daripada yang diprediksi model. Teka-teki matahari menyiksa para fisikawan sampai waduk besar air murni dan air berat di pegunungan Jepang dan tambang Kanada menunjukkan neutrino dapat berubah penampilan di jalan. Ini adalah osilasi kuantum antara tipe elektron, muon, dan tau. Artinya, neutrino memiliki massa, kecil tetapi bukan nol. Pada tahun 1987, beberapa detektor bawah tanah hampir bersamaan menangkap beberapa lusin neutrino dari supernova di awan Magellan besar. Sinyal datang berjam-jam sebelum cahaya karena neutrino telah lolos dari inti yang runtuh sebelum gelombang shock, menembus selubung bintang. Hari ini, kami juga menangkap pelancong yang jauh lebih energik. Observatorium IceCube terkubur di 1 km kubik es Antartika, di mana ribuan pengganda foton mendengarkan kilatan biru pendek, jedak partikel relativistik yang lahir ketika neutrino akhirnya bertabrakan dengan molekul es. Beberapa peristiwa ini menarik benang merah ke inti galaksi aktif dan blazar, mesin jauh di mana lubang hitam supermasif mempercepat aliran partikel kosmik hampir dengan kecepatan cahaya. Suatu ketika, neutrino berenergi tinggi dan semburan gamma menunjukkan sumber agresif yang sama. Astronomi neutrino membuat kosmos transparan di mana foton dilarang melalui debu, melalui ketebalan bintang dari era ketika materi tidak tembus pandang oleh cahaya. Bersama dengan gelombang gravitasi dan spektrum elektromagnetik, ia mengubah pengamatan alam semesta menjadi penyelidikan 3 dimensi. Siapa yang mempercepat partikel, di mana ia berbelok, inti mana yang runtuh. Pengetahuan ini lahir dari kilatan sunyi di kedalaman gletser dan penghitungan sunyi foton di tangki bawah tanah raksasa, dan justru itulah yang menghubungkan reaksi nuklir di perut bintang dengan malam yang dingin di atas kepala kita.